Salam komunikasi. Halo teman-teman, selamat datang di program studi ilmu komunikasi Universitas Pajajaran. Saya Sarah Aisyah, dosen mata kuliah pengantar ilmu komunikasi. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan mengeksplorasi lebih lanjut tentang hambatan komunikasi. Pernahkah teman-teman mencoba untuk curhat ke orang lain? Tapi orang tersebut sepertinya tetap tidak paham kenapa masalah yang teman-teman ceritakan adalah hal yang penting. Atau pernahkah teman-teman mempresentasikan ide nih di depan satu kelompok, tapi respon yang didapatkan adalah kebingungan atau geleng-geleng tidak paham. Contoh lain, pernahkah teman-teman terlibat dalam satu argumen, tiba-tiba lawan bicaranya berpikir bahwa kalian tidak mendengarkan? Dalam konteks yang lebih luas, pernahkah teman-teman melihat adanya sosialisasi protokol kesehatan dari pemerintah nih? Tapi ternyata masyarakat tidak semuanya paham tentang protokol kesehatan tersebut. Ya, dalam satu bentuk atau dalam bentuk lainnya kita pernah mengalami hal tersebut. Bahkan apabila kita berbicara dalam bahasa yang sama. Proses komunikasi ini adalah proses yang kompleks. Jadi, tidak selamanya proses tersebut berjalan dengan lancar. Apa sih yang sebetulnya sedang terjadi? Jawabannya adalah ada hambatan komunikasi. Secara pengertian, hambatan komunikasi adalah satu hal yang menyebabkan proses komunikasi ini tidak berjalan sesuai yang diharapkan atau menghalangi pesan diterima dengan baik. Tapi kabar baiknya adalah apabila kita memahami apa yang terjadi ketika kita sedang berkomunikasi, kita bisa loh meminimalisasi terjadinya hambatan tersebut. Kita coba mulai dengan mencoba membahas jenis-jenis hambatan komunikasi. Ada beberapa hambatan komunikasi yang akan kita bahas di sini. Yang pertama, perbedaan status sosial. Perbedaan status sosial ini menyebabkan ketidaksetaraan komunikasi. Apabila hambatan ini terjadi, pihak yang status sosialnya lebih rendah tidak akan berani menolak atau membantah keinginan dari pihak yang status sosialnya lebih tinggi. Contohnya seperti hubungan antara anggota organisasi dengan atasannya ini akan mengalami hambatan komunikasi. Apabila anggota tersebut tidak berani menyampaikan perasaannya yang negatif. Hambatan yang kedua adalah hambatan bahasa, atau seringkali disebut dengan hambatan semantik. Faktor semantik ini berkaitan erat dengan kesalahan pengucapan atau kesalahan dalam penulisan yang bisa menimbulkan salah pengertian ataupun salah dalam hal penafsiran. Nah, ini bisa disebabkan oleh keterbatasan fisik dari orang yang mengatakannya ataupun orang yang mendengarnya. Atau karena sulitnya melafalkan kata atau adanya bahasa yang tidak dipahami. Selain itu, faktor semantik juga bisa mencakup perbedaan-perbedaan dialek, penggunaan jargon, atau istilah yang terlalu kompleks, dan istilah yang ambigu atau istilah yang terlalu abstrak, yang maknanya dapat dengan mudah disalahartikan. Hambatan ini dapat terjadi pada dokter, misalnya yang menggunakan istilah-istilah medis tanpa penjelasan yang sederhana. Akhirnya yang terjadi adalah pasien merasa bingung karena mereka tidak familiar dengan istilah tersebut. Hambatan berikutnya adalah hambatan budaya, yang diantaranya meliputi bahasa, kebiasaan, dan juga pola perilaku. Sebagai contoh, orang Sumatera yang biasanya bersuara keras dan kaku bisa dimaknai kasar dan sedang marah-marah oleh orang Jawa yang relatif lebih halus dalam berkomunikasi. Selain itu, orang Jawa kecenderungannya adalah bersifat tidak langsung, sopan, kemudian tidak konfrontatif. Orang Jawa cenderung menyatakan ketidaksetujuan atau menolak secara tidak langsung, karena menolak secara langsung itu mungkin dianggap kurang sopan. Gaya komunikasi ini bisa jadi tantangan tersendiri bagi mereka yang terbiasa berkomunikasi secara lebih langsung. Selanjutnya adalah hambatan lingkungan yang disebabkan oleh kondisi lingkungan fisik. Misalnya, ada suara yang bising, kemudian ada hawa panas, dan lain sebagainya. Keramaian di festival atau suara tukang yang bekerja untuk merenovasi bangunan, itu adalah hambatan yang potensial untuk efektivitas komunikasi.
Apabila bangunan perkuliahan sedang direnovasi dan di dekatnya itu ada kelas, mahasiswa dapat dengan mudah kehilangan konsentrasi. Akhirnya mereka sulit memfokuskan perhatian ketika perkuliahan sedang berlangsung. Hal lain yang mungkin terjadi adalah orang-orang yang berada di kelas berbicara dengan keras atau berteriak-teriak. Karena tadi suaranya bersaing dengan suara bangunan yang sedang direnovasi. Dalam ruang virtual, hambatan fisik yang mungkin sekali terjadi adalah jaringan internet yang kurang stabil sehingga suara dan video dari lawan bicara itu terputus-putus. Nah, hambatan komunikasi berikutnya adalah adanya prasangka atau perbedaan kepentingan, motivasi, merendahkan orang lain. Ini bisa menghambat efektivitas dari komunikasi. Sebagai contoh, ketika ada seseorang yang sudah lama tidak terhubung dengan teman lamanya, lalu tiba-tiba teman lamanya ini dihubungi, ia bisa punya prasangka bahwa orang tersebut ada maunya, misalnya mau pinjam uang atau mau menjual produknya. Hal ini bisa jadi hambatan komunikasi. Contoh lain adalah adanya bias. Misalnya pandangan bahwa perempuan itu tidak punya pengetahuan yang luas loh dalam bidang olahraga. Pandangan seperti ini membuat perempuan kurang didengarkan dibandingkan apabila pendapat tersebut berasal dari laki-laki. Hambatan komunikasi yang terakhir adalah perbedaan persepsi. Hal ini bisa disebabkan adanya perbedaan cara pandang, bahasa yang digunakan, ataupun perbedaan latar belakang pengalaman, budaya, perbedaan kepentingan, bisa juga perbedaan kebutuhan. Nah, perbedaan persepsi ini bisa menyebabkan perbedaan dalam memaknai sesuatu yang menjadi topik pembicaraan. Berikutnya, sebagai bahan latihan, coba teman-teman dengarkan ekstrak berikut dan identifikasi hambatan komunikasi apa yang sedang terjadi. Ekstrak ini adalah hasil dari mahasiswa-mahasiswa. Demikian paparan tentang hambatan komunikasi. Semoga teman-teman bisa meminimalisasi terjadinya hambatan komunikasi agar proses komunikasi lebih efektif. Sampai jumpa lagi di program studi ilmu komunikasi Universitas Padjadjaran dengan topik lainnya. Salam komunikasi.